Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil khawfi war raja, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha was'aluhu min fadlihil matab. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhkan diri dari larangan Allah dan Rasulnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pada saat ini kita semua masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat, membaca Al-Quran, zikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, bahkan kita diberikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama pergunakan waktu dan kesempatan ini untuk beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum waktu dan kesempatan itu habis. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat serius di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajalhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat punya ajal, punya batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, yakin dan percayalah bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat akan ada orang yang memandikan jenazah kita. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat akan ada orang yang mengapani jenazah kita. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang menyolatkan jenazah kita. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang menguburkan jenazah kita. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai. Detik yang akan memisahkan kita dengan indahnya dunia. Detik yang akan memisahkan kita dengan keluarga yang kita cintai dan kita sayangi. Detik yang akan memisahkan kita dengan jabatan,
kekuasaan yang kita banggakan yang saat ini ada dalam genggaman. Maka ketika telah sampai detik itu, ketika telah sampai ajal itu, barulah kita sadar bahwa kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah meninggal dunia dan meninggalkan alam dunia ini. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia ini selama hidupnya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan orang yang paling rugi adalah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika meninggal dunia dalam hidupnya, tak sempat untuk melaksanakan ibadah, tak sempat untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan kita yakin bahwa kita semua akan masuk ke alam kubur. Tentu kita semua berharap ketika kita masuk ke alam kubur nanti, harapan kita berada dalam keselamatan. Oleh karenanya Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi pernah memberikan gambaran solusi buat kita supaya kita selamat nanti di alam kubur. Kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, "Man arada yanjua min azabil qabri fa alaihi arba'atu asya'a wa yajtanib arba'atu asya'a." Barang siapa yang kepengen selamat nanti di alam kubur, siapapun dia orangnya, yang kepengen melaksanakan, yang pengen selamat nanti di alam kubur, maka dia wajib melaksanakan 4 pekerjaan dan wajib menjauhkan dari 4 pekerjaan. Mana pekerjaan yang wajib kita laksanakan supaya nanti kita selamat nanti di alam kubur? Kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, "Fal muhabbazatu ala sholati." Yang pertama, kunci supaya kita selamat nanti di alam kubur, jaga sholat yang 5 waktu. Siapapun kita, maka peganglah, jagalah sholat yang 5 waktu. Jangan sampai sholat yang 5 waktu sudah keluar sementara kita belum melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, kunci supaya kita selamat di alam kubur nanti, was-shadaqati, maka kita wajib mengeluarkan sedekah. Ketika kita mengeluarkan sedekah, insya Allah nanti di alam kubur kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur, kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, wa qiraatil Qur'ani, membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, mengerti maknanya, tidak mengerti maknanya, maka semua itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang bisa menyelamatkan nanti kita di alam kubur, kata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, wa kasrati zikri, memperbanyak membaca zikir. Ulama tasawuf menggambarkan bahwa hidup kita seharusnya keluar masuknya napas kita dibarengi dengan zikir, dengan menyebut asma Allah. Lalu apabila kita berzikir tidak mengerti maknanya, apakah kita bisa mendapatkan pahala? Maka ulama bersepakat, mau tidak mau ketika kita berzikir wajib mengetahui, mengerti maknanya, walaupun hanya 1 jalan. Contoh, lafaz subhanallah, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, makna secara harfi kita tidak tahu, tetapi 1 jalan kita mengerti bahwa itu adalah mengagungkan Allah, maka kita walaupun tidak hafal makna secara harfiah, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita membaca astagfirullah dan kita tidak paham makna astagfirullah, tetapi kita tahu bahwa astagfirullah itu adalah istighfar, artinya ketika kita membaca astagfirullahalazim itu adalah memohon ampun kepada Allah, maka bacaan kita mendapatkan pahala. Dan itu tidak diragukan, asal 1 jalan kita mengetahui makna bahwa itu adalah mengagungkan Allah dan itu adalah memohon ampun kepada Allah.
Saudara jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini badan kita belum dimandikan, hari ini kita belum dikafankan, hari ini kita belum disolatkan, dan badan kita hari ini belum dikuburkan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Jika hari ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, mari kita pindah dari kesibukan kita kepada ketaatan ibadah kepada Allah. Jika hari ini kisah kita masih terlalai dengan urusan jabatan kita, harta kita, sehingga lupa ibadah, sholat yang 5 waktu masih ditinggalkan, maka Allah masih memberikan kesempatan. Pindahlah, hijrahlah dari kelalaian menuju taat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat menyesal orang yang meninggal dunia ketika semasa hidupnya di dunia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang meninggalkan dunia ini, tidak taat, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqa wa akum minas shalihin. Yang artinya, seandainya engkau berkenan menunda kematianku, kata si mayit, sedikit waktu saja, agar aku jangan dimatikan dulu, maka aku, kata si mayit, fa'asaddaku, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Artinya penyesalan si mayit ketika dia hidupnya tidak beribadah kepada Allah, dan dia keburu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kesempatan yang ada buat diri kita, mari kita sama-sama pergunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita, dosa kita, keteledoran kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.